Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Tika Syahdela. Saya sedang berkuliah di program studi S2 Pendidikan Dasar NIM 251211641. Saya berada di lokal B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan penggunaan aplikasi SPSS dengan uji normalitas, homogenitas, uji T. Di sini contoh yang diambil adalah uji one sampel T, tes dan uji one way ANOVA. Untuk uji T dan one way ANOVA adalah tergolong uji parametrik. Uji parametrik adalah metode statistik untuk menguji hipotesis dengan mengasumsikan data yang terdistribusi normal dan homogenitasnya terpenuhi. Jika data tidak homogenitas dan tidak berdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji non-parametrik. Baik, pertama kita akan melakukan uji normalitas. Di sini sudah ada contoh kasusnya, yaitu seorang konselor sekolah ingin menguji apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan siswa di antara 3 jenis kegiatan ekstrakurikuler yang populer, yaitu ada olahraga, seni, dan klub sains. Data yang diambil yaitu sebanyak 6 siswa masing-masing ekstrakurikulernya. Nah, untuk memudahkan pemindahan data ke SPSS, kita buat tabel jadi seperti yang di bawah, di mana ada kelompok dan skor. Untuk kelompok 1 yaitu olahraga, untuk kelompok 2 itu seni, dan untuk kelompok 3 itu klub sains. Langkah selanjutnya kita copy data dan pindahkan atau pastekan ke SPSS. Setelah dipindahkan, cari bagian variabel view. Di bagian variabel view ini kita bisa lakukan pengeditan data agar mudah dibaca ketika hasil akhirnya. Bagian var 00011 ini kita ganti jadi kelompok, dan var 00009 ganti jadi skor. Untuk penamaan ini tidak boleh dispasi karena kita dispasikan keterangannya tadi berubah. Bagian desimal kita pilih 0 karena data tidak desimal. Di bagian values ketik 1 di value dan olahraga ke label dan add-kan. 2 di value, seni di label dan add-kan. 3 di value club science di label dan add-kan. Lalu klik OK. Setelah diedit, kita klik data view, lalu pilih analyze. Kemudian kita pilih deskriptif, statistik, dan pilih explore. Kemudian kelompok pindahkan ke factor list dan skor pindahkan ke dependence list. Klik plots pada bagian kanan atas dan klik normality plots with test, dan kita klik continue lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya, dan inilah hasilnya. Maka keluarlah hasil normalitasnya. Untuk melihat hasilnya, kita lihat pada Shapiro wheel dengan DF atau degree of freedom sebanyak 6, karena jika data kurang dari 50 maka kita menggunakan Shapiro wheel. Begitu juga sebaliknya, jika data lebih dari 50 maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nilai signifikan pada datanya 0,473 besar dari 0,05. Artinya data terdistribusi secara normal. Akan tetapi jika data signifikannya kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Untuk uji selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji homogenitas dan one way ANOVA.
Pada uji ini kita masih menggunakan contoh soal dari uji sebelumnya, yaitu uji normalitas tadi. Untuk langkah kita masih bersama seperti uji sebelumnya, yaitu langkah selanjutnya kita copy dan dipindahkan data ke SPSS. Setelah data dipindahkan di SPSS, klik variabel view untuk melakukan pengeditan agar hasil akhirnya mudah dibaca. Nah, bagian dari var 00009 itu kita ganti jadi kelompok, dan var 00010 itu kita ganti jadi skor. Di mana untuk kelompok sama nilai itu tidak ada desimal. Berarti di bagian desimalnya kita ganti jadi 0. Nah, untuk bagian label dinilai itu kita kasih dengan label skor kepuasan siswa. Nah, untuk di bagian values kita kasih 1 di value dan olahraga di label, lalu tekan add dan ketik 2 di value, seni di label dan ketik 3 di value, club science di label, lalu tekan add dan klik OK. Setelah diedit, maka langsung saja kita klik data view, lalu pilih analyze, pilih compare means, lalu pilih one way ANOVA. Pindahkan kelompok ke faktor dengan cara menekan arah panahnya, dan untuk skor kepuasan siswa pindahkan ke dependent list, lalu klik option yang ada di sebelah kanan dan pilih homogeneity of variance test, pastikan sudah tercentang. Lalu klik continue dan klik OK. Maka hasil uji homogenitas dan one way ANOVA-nya akan keluar. Dari hasilnya, untuk uji homogenitas yaitu berupa test of homogeneity of variance didapatkan nilai signifikan sig 0,894, di mana 0,894 besar dari 0,05, artinya varian data bersifat homogen. Uji homogenitas terpenuhi, dan untuk uji one way ANOVA didapatkan nilai sig 0,000, di mana 0,000 kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan secara signifikan antar skor kepuasan siswa, yaitu ekskul olahraga, seni, dan club science. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji T. Di sini uji yang dipakai adalah uji one sample T test, di mana soalnya itu sudah ada, yaitu standar nilai ujian matematika kelas 5 disebut sekolah ditetapkan 75 burung ingin menguji apakah rata-rata nilai satu kelas berbeda dari standar tersebut. Nilai 20 siswa adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, ujilah apakah rata-rata nilai kelas tersebut berbeda dari 75. Sebelum memindahkan data ke SPSS, kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Di sini H0 sama dengan rata-rata nilai kelas tersebut sama dengan 75, dan H rata-rata nilai kelas tersebut berbeda dari 75. Setelah dapat hipotesisnya, kita lanjutkan untuk mengcopy data yang ada di tabel ke SPSS. Untuk pengeditan data agar terlihat jelas dan mudah dibaca di hasilnya nanti, maka kita klik variabel view ganti var 00016, jadi nilai dan ganti 2 jadi 0 pada desimal. Setelah itu kita kembalikan ke data view, lalu kita klik analyze, pilih compress means dan pilih one sample T test. Kemudian pindahkan nilai ke test variabel dengan cara mengklik
panahnya. Kemudian untuk capaian targetnya itu sebesar 75 sebagai perbandingan datanya di test value. Langkah selanjutnya, klik option di pojok kanan atas, kemudian pastikan confidence interval persennya. Nah, di sini biasanya menggunakan sebesar 95%. Maka hasil one sample test akan muncul. Dasar pengambilan keputusan uji one sample test adalah 1. Jika nilai seek to toilet kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. 2. Jika nilai seek to toilet besar dari 0,05 maka H0 diterima. Dari uji ini didapatkan nilai signifikan seek 2 toiletnya 0,62, di mana 0,062 besar dari 0,05, artinya H diterima. Rata-rata nilai kelas tersebut berbeda dari 75 yang telah ditetapkan. Baiklah, inilah hasil dari tugas saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.